Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel kesayangan kita, Nazarul Yanis. Baik, apa kabar teman-teman semua? Saya harap teman-teman masih dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas dimanapun teman-teman berada. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada subscriber saya, keluarga, teman-teman yang masih setia mendukung dan menyaksikan video saya sampai dengan saat ini. Baik, di depan saya sudah ada satu buah paket ya, ini paket pembelian satu unit laptop ya, laptop yang menurut saya menarik dan nanti kita akan bahas, akan review dan unboxing. Ya, laptop ini adalah laptop untuk mungkin mahasiswa ataupun pekerja kantor, anak sekolah. Ini cocok sekali. Ya, penasaran? Yuk, kita saksikan saja videonya. Baik teman-teman, jadi di depan kita ini adalah box dari laptop Jumpertech ya. Seperti ini ukurannya kurang lebih ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini boxnya seperti dari kardus biasa ya, tapi cukup kokoh juga. Kemudian di depannya ada logo Jumpertech ya, dengan tulisannya Jumpertech. Kemudian ada di depannya itu juga ada semacam logo recycle ya. Kemudian di bagian kanan, sisi kanan boxnya itu ya, ada semacam logo-logo, kemudian ukurannya, dan di sini spesifikasinya ya. Teman-teman bisa lihat ya spesifikasi portable ya, portable komputer model EasyBook X3 ya, Jumpertech ya, warnanya iron gray. Ukuran display layarnya 13,3 inch ya, prosesornya Intel ya, Celeron J3455 ya, kemudian RAM 8GB, ROM-nya 256GB dan beratnya sekitar 1,25 kg ya, hampir 1,3 kg. Itu berat laptopnya saja. Kemudian nah di bagian belakangnya juga ya ada seri dan sebagainya ya di sini, dan di bawahnya juga ada logo Jumpertech ya, simple ya, kotaknya seperti ini aja, kotak kardus. Dan tadi juga kita lihat sudah dibungkus dengan styrofoam ya, dibungkus dengan bubble wrap ya, jadi cukup aman pada saat pengiriman ya, packingnya. Dan kita langsung aja kita unboxing ya, sambil first impression bagaimana kondisi ataupun bagaimana bentuk dari laptop Jumpertech ini sendiri. Sorry teman-teman. Oke, seperti ini ya, jadi kita buka dan baik ya, seperti box pizza ya. Oke, dan di sini teman-teman bisa lihat ya, jadi ini adalah unit laptopnya ya, dibungkus dalam plastik seperti ini ya, kain plastik seperti ini. Kemudian nah ini cukup aman juga karena dikasih gabus ya, kasih styrofoam di kiri kanan, jadi dia tidak, kalau terguncang aman ya. Dan tapi sebelum itu kita lihat dulu ya, sebelum kita bahas isi laptopnya, kita buka laptopnya, kita lihat dulu apa aja yang kita dapatkan ya. Di sini adalah manual pengguna atau user manual ya, laptop Jumpertech ya. Dan di sini juga karena kita lihat di sini ada bahasa Inggris ya, bla bla bla, bagaimana untuk user guide-nya ya, bagaimana untuk pengecasan, bagaimana untuk instalasi dan spesifikasi. Dan karena udah resmi dari produk Indonesia ya, sudah resmi dari distributor Indonesia juga, maka di sini juga teman-teman bisa lihat ada penjelasan yang menggunakan teks atau bahasa Indonesia ya, jadi lebih simpel ya. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman yang mungkin kurang jelas ya, bisa langsung dibaca di penggunaan di bahasa Indonesianya ya. Nah ini beberapa ya fitur-fiturnya, kita lihat dulu ya. Kemudian di boxnya juga ada, nah ini ya, juga diberikan semacam atau charger ya. Nah chargernya ya, ini memang masih model tipe yang lama ya, charger pengecasan seperti ini ya. Ini kabelnya dan di sini adaptornya ya.
Adaptornya juga masih ya, teman-teman masih lihat ya, ini masih adaptor yang model lama ya, dan dengan dayanya di sini ya, teman-teman bisa lihat ya, AC adaptor ya, dayanya ya kurang lebih 36 watt ya. Oke, kelihatan ya. Nah, ini seperti ya laptop konvensional pada umumnya ya, di kelas yang entry level ya, kurang lebih seperti ini chargernya. Dan charger seperti ini gampang saja ya, banyak aja dijual di online dan ya nggak perlu khawatir lah ya. Oke, tapi ini juga nih langsung dari Shenzhen ya, jadi artinya ini memang dia produk dia juga ya. Chargernya memang charger bawaan ya, Shenzhen Jianghongda Power ya. Nah, teman-teman lihat ya, memang di sini kita langsung dapatkan chargernya. Oke, dan kosong ya, semua sudah, charger sudah, buku manual sudah. Baik, langsung saja kita pindahkan dulu boxnya ya. Oke, karena boxnya cukup memakan tempat ya teman-teman. Oke, saya pindahkan dulu. Baik, sekarang fokus kita ada di unit laptopnya. Baik, kita buka dulu ya. Oke, kita singkirkan dulu busa-busanya. Oke, kita lihat ya. Wow, ini dia laptop Jumpertech EasyBook X3 ya. RAM 8GB, memori 256GB. Wow, teman-teman. Ya, jadi kalau ukuran ya ini feelingnya ya, teman-teman ya, kita lihat ya. Kalau secara berat sih ini standar ya. Artinya tidak seringan laptop slim yang memang harganya yang mid range ya, ataupun yang flagship. Tidak seringan itu. Jadi bobot 1,2 kilo ini cukup terasa ya. Namun ya, tidak juga terlalu berat ya, tidak seperti laptop yang konvensional yang zaman dulu ya. Nah, tapi memang dia ini ukuran laptop yang standar, normal ya, dan ya bentuknya seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat ini plastik ya, bahannya materialnya plastik, bahan atasnya material plastik ya, hanya ada logo Jumpertech di sini ya. Ya ini memberikan kesan kesan mewah ya, memberikan kesan cukup mewah karena hanya ada logo Jumpertech. Kemudian teman-teman juga di sini ya, di sini sudah kita diberikan anti gores ataupun pelindung cover ya, plastik pelindung cover ya, cover bagian atas. Dan nah ini kalau lihat teman-teman ketebalannya ya, di sini bentuk laptopnya ini masih bentuk laptop konvensional atau yang dikenal sebagai laptop clamshell ya. Dan di sini di bagian bawah ya, teman-teman lihat ya, kita diberikan kondisinya ya. Di sini ada 4 kaki karet ya, 4 kaki karet ya untuk anti slip. Dan kemudian nah teman-teman juga di sini lihat ya, ada tambahan slot ya, SSD slot di sini. Jadi bisa ditambahkan slot SSD di bagian belakang ya untuk tambahan ROM. Kemudian juga di sini ya, teman-teman bisa lihat ada spesifikasi. Dan di bagian belakang ini juga ya, materialnya ternyata sama aja ya, materialnya plastik. Oke, materialnya plastik sama ya. Dan teman-teman juga bisa lihat di sini ada dua sound ya, dua sound speaker. Dan juga diberikan lapisan pelindung ataupun lapisan plastik ya, untuk melindung atau mencegah dari goresan. Nah baik, simpel ya, sederhana ya. Kemudian di bagian depan seperti ini bentuknya ya. Di bagian kanannya kita bisa lihat di sini ada beberapa port ya. Ya, ini ada tentunya ada port USB ya, ada port USB. Kemudian ini ini ada di stiker ya. Ya, kemudian ada juga port HDMI ya, mini HDMI. Kalau saya nggak keliru ini mini HDMI ya, ini port USB. Kemudian USB-nya masih USB biasa ya, tipe A. Kemudian ada slot pengecasan di sini ya, untuk charger ya. Kemudian ya ada lubang juga, lubang mikrofon ya. Kemudian ya di bagian belakang seperti ini ya. Dan terus teman-teman juga bisa lihat di bagian kanannya ya, di bagian kirinya maksud saya. Di bagian kirinya di sini ya ada lubang earphone jack ya. Kemudian ya lubang earphone jack, kemudian ada juga slot USB ya. Dan di sini
Oke. Oke, di sini sepertinya ada slot memory card ya. Ya, ada slot memory card atau card reader di sini ya, memory card. Oke. Jadi ya kita punya dua slot USB. Ya tidak bisa dibilang banyak, tapi ya untuk penggunaan yang sederhana ini cukup lah. Ya, karena mengingat harganya ya di entry level, jadi ya ini sudah cukup oke ya. Oke, kalau bisa kita lihat ya, ini ya keras ya, sayang sekali. Oke, bisa ya, tapi nggak bisa satu tangan nih ya, jadi ya perlu dibantu. Oke, teman-teman bisa lihat ya di bagian dalamnya, bagian dalam laptopnya seperti ini ya. Tampilan laptop di bagian dalamnya adalah seperti ini ya. Oke, ini juga di cover dengan plastik ya. Oke, di cover dengan plastik anti gores, jadi dia memang dilindungin. Kemudian untuk trackpadnya ya, ini cukup luas ya, secara ini juga tampilan frame-nya juga cukup oke ya. Dan sayang sekali di sini juga untuk keyboardnya, keyboard yang cukup besar ya. Feeling keyboardnya ini cukup enak lah, tidak kelihatan untuk kelas laptop yang murah ya, tetapi memang belum dilengkapi dengan lampu ya di bagian bawahnya ya. Oke. Ya, atau belum dilengkapi dengan backlight ya, backlight di bagian bawah, tapi cukup lengkap lah ya. Tombol powernya ada di pojok bagian atas, masih menyatu di bagian cover. Oke, kemudian ada simbol pengecasan ya. Ini bagian charger di sini di sebelah kanan. Kemudian ada beberapa lampu indikator ya, ada mikrofon juga ya. Kemudian ya lampu power, indikator lah ya, lampu-lampu indikator segala macam. Dan untuk ukuran display layarnya itu display ukuran 13,3 inci ya, kita anggaplah 13 inci layarnya ya. Di sini juga ada diberikan karet ya, untuk frame karet di sini ya. Ya. Kemudian ada satu buah kamera. Oke, kamera di bagian depan. Nah, jadi cukup sederhana, simple. Jadi kesan yang pertama saya lihat di sini laptop EasyBook ini ya cukup simple, sederhana. Ya, sederhana sekali. Tapi ya tidak kelihatan murahan, juga tidak meninggalkan kesan yang ringkih ya. Secara untuk body compactnya ini cukup oke ya, ataupun secara desainnya juga sudah seperti laptop-laptop kekinian ya. Oke, kita lihat ya, ini untuk kondisinya seperti ini ya. Saya coba untuk hidupkan dulu ya. Oh, nggak hidup ya. Oke, ternyata mau ya, jadi ditekan harus dipendam. Dan ini adalah tampilan layar atau tampilan utama dari lampiran pertama dari laptop Jumper Tech. Teman-teman bisa hitung sendiri ya. Ini kalau kita lihat ya bagaimana loading di pertamanya, di tampilan pertama ya. Namun yang paling berkesan di sini ini adalah layarnya sudah IPS, teman-teman. Ya, laptopnya ini sudah mendukung layar IPS ya, dan sudah Full HD ya. Dan tentu saja ini yang menjadi pembeda lah ya. Artinya layarnya ini menjadi nilai jual yang pembeda ya, dan bentuknya juga terkesan mewah dan sudah anti glare loh, sudah anti glare. Teman-teman bisa lihat di sini sudah anti glare, dia tidak, walaupun di depan saya ada cahaya ya, dia tidak memantulkan, tidak membuat pantulan yang berlebih. Jadi ya sudah dilengkapi dengan fitur anti glare. Ya, sayangnya ini masih menggunakan Windows 10. Oke, tadi loadingnya teman-teman bisa lihat ya, RAM 8GB, loadingnya bisa kelihatan begitu cepat ya. Dan di sini sudah terinstall ya beberapa aplikasi Word ya, Microsoft Word, Microsoft Excel ya, ada Zoom, Microsoft PowerPoint, Google Chrome dan sebagainya. Nah, jadi ini memang ya, kalau saya bilang memang ya laptop untuk untuk kegiatan ringan lah ya, laptop entry level, kegiatan ringan ya, bukan untuk yang kerja berat, editing ataupun untuk ngedit foto, video ya, ataupun AutoCAD, Adobe dan sebagainya ya. Tapi ini laptop yang dikhususkan kepada pekerjaan-pekerjaan ringan, pekerjaan sekolah, pekerjaan kantoran yang membutuhkan akses ataupun membutuhkan pengetikan ya. Kerja-kerja kantoran ini masih oke lah
ya, jadi nggak ada masalah. Oke, nah teman-teman bisa lihat di sini ya about PC-nya ya, teman-teman spesifikasinya ini adalah laptop ya Intel Celeron ya, CPU N3450 ya. Kemudian di sini ada install RAM-nya 8 GB ya. Kemudian teman-teman juga bisa lihat dia sudah 64 bit ya operating system ya. Oke, kemudian nah di sini ada Windows-nya Windows 10. Oke, Windows 10 Home. Oke, spesifikasinya Windows 10 Home ya. Jadi sudah terpasang di sini. Oke. Oke ya. Dan teman-teman kalau kita lihat untuk oke, partisinya di sini ya, teman-teman bisa lihat ya, ini sudah free 237 GB ya. Jadi memang 256 GB untuk memorinya dan tersedia 237 GB di sini. Jadi memang dia sediakan memori yang cukup luas. Oke. Dan ini ya teman-teman tadi ya, ini untuk secara desain, secara body ya, secara ukuran ini cukup layak ya untuk dijadikan laptop sebagai laptop ya, laptop untuk kerja, untuk sekolah dan sebagainya ya. Tebak ya harganya berapa ya? Harganya ini saya dapatkan sekitar di range 1,7 juta ya. Jadi harganya hanya 1,7 juta, teman-teman dapatkan satu unit laptop 13,3 inch ya, layar display IPS, anti glare dan full HD ya. Kemudian sudah ada keyboard dan segala macam lengkap utuh, ada kamera. Dan ya laptop ini untuk siapa? Laptop ini untuk keperluan sekolah ya, misalnya untuk kuliah ya, ataupun juga untuk kerja-kerja yang sederhana yang hanya membutuhkan Word dan Excel, PowerPoint, itu sudah cukup mendukung. Oke, itu aja ya. Dan ini bisa dilihat ya, simple sekali. Kalau kita lihat langsung ya, oke, sudah bisa pekerjaan ya. Oke, sederhana ya teman-teman ya. Nah ini yang kita, layarnya ini loh, layarnya ini mewah sekali. Saya bisa bilang layarnya ini cukup mewah, teman-teman jangan khawatir ya. Dengan preferensi layar di sini sudah cukup mewah ya. Jadi saya senang sekali dengan harganya dan dengan kondisi layarnya yang seperti ini ya, tentunya menjadi nilai tambah lah ya. Jadi kesan pertama saya ini cukup puas lah ya. Oke, kalau kita coba buka YouTube ya, teman-teman bisa lihat ya, buka YouTube di sini. Ya, keyboardnya sendiri enak sih, tidak terkesan murahan ya. Untuk tombol-tombolnya juga masih nyaman ya digunakan ya, dan bunyi mekanikalnya juga terasa ya, tadi teman-teman bisa dengar ya. Oke, kalau kita lihat sebentar di sini, nah ya kalau saya buat ya, teman-teman bisa dengar ya bunyi dari ya hari ini. Oke, hari ini adalah hari Kamis, oke, tanggal 9 September 2024. Oke, kedengaran ya, kedengaran tappingannya atau mekanikal dari keyboardnya juga ya. Dan namun sayangnya memang belum ada backlight ya, jadi untuk lampu di belakang keyboard tidak tersedia, tapi untuk feeling pengetikannya ya oke lah ya, cukup nyaman lah ya. Oke, dan sudah cukup besar juga. Kemudian untuk YouTube-nya, oke, saya bisa coba lihat ya, kita YouTube dulu ya, kita coba YouTube dulu. Oke, misalnya non copyright musik ya. Oke, bisa diakses nggak ya? Oke, kita dengar dulu misalnya. Oke, untuk musik-musik yang oke, sekalian tes speaker juga ya, teman-teman bisa dengar.
Bagaimana? Ini parfum branded yang sering aku cium sih, tapi kok yang ini wanginya lebih mewah ya? Baru Axe Blue Lavender. Oke, ini speakernya. Axe Premium Perfume Deodorant. Coba sekarang. Speakernya bukan model speaker yang bagus-bagus banget, tidak. Bisa didengar? Oke, jadi speakernya bukan yang speaker yang bagus-bagus banget ya, tapi memang untuk kejernihan suaranya ataupun untuk besar dan kecil suaranya atau besaran suaranya itu sudah cukup oke lah untuk kebutuhan sehari-hari. Memang yang tidak jernih banget ataupun tidak yang echoing banget ya, tapi memang untuk kebutuhan sound ya, pekerjaan sehari-hari sudah cukup lah ya. Speakernya ada di bagian bawah kiri dan kanan, stereo. Oke, sudah oke lah ya, nggak ada masalah ya. Oke, mungkin untuk kebutuhan musik lainnya kalian bisa teman-teman bisa langsung colok audio jack di sini ya, earphone, langsung bisa dengarkan musik yang lebih baik ya tentunya ya. Kemudian kalau kita lihat layarnya ya, kita lihat misalnya natural background musik ya, teman-teman bisa lihat ya, kita contohin dulu. Saya juga penasaran ya, ini yang kesan pertama saya adalah layarnya sih. Layar ini bagus banget, layarnya bagus banget, tidak kelihatan layar di tidak kelihatan layar laptop murah ya, jadi layarnya ini luar biasa. Oke, kita coba dulu ya. Saya mau lihat dulu untuk YouTube-nya, ini juga bisa di settingan ya 1080 ya SD ya. Dan oke, kita kecilkan, teman-teman bisa lihat di sini ya bagaimana pengujian dari oke, bagaimana kejernihan layarnya ya, teman-teman bisa lihat. Oke, bagus sekali ya, bagus sekali. Oke. Ini ya. Oke, ya jadi itu beberapa uji coba kita yang sudah kita buat ya. Nanti saya akan coba lagi utak-atik ya, setting lagi dulu untuk preferensi dari laptopnya ya. Tapi kesan pertama saya dari laptop EasyBook ya, X3 ini cukup oke ya, cukup bagus ya, bisa untuk pemakaian kebutuhan anak-anak sekolah ya teman-teman ya. Mungkin yang butuh laptop murah untuk kuliah, untuk kerja ya, saya sarankan bisa ambil atau bisa beli laptop EasyBook ini ya, Jumpertech EasyBook X3 ya. Dan luar biasa di segi layarnya, saya senang sekali, layar ini bagus sekali layarnya ya. Nah, ini juga memberikan tampilan yang berbeda. Oke, dengan harganya hanya 1 juta sekitaran, saya dapatkan ini sekitar 1.700.000 ya, sekitar 1.700.000, 1.800.000 lah ya. Kalian sudah dapatkan 1 unit laptop. Oke, dan nanti kita akan lebih lanjut ulik-ulik ya di video berikutnya. Untuk preferensinya saya butuh waktu dulu untuk men-setting ini agar bisa kita gunakan untuk keperluan sehari-hari, dan ini saya gunakan untuk nantinya untuk ya kerja, khususnya untuk jurnal ngajar, dan ya jurnal ngajar ya, nulis naskah dan sebagainya. Jadi saya gunakan laptop ini. Saya juga punya laptop Acer yang memang kita gunakan untuk keperluan editing ya, dan ini untuk menunjangnya di script dan
pekerjaan ya, mengajar. Oke. Itu aja mungkin dari saya ya. Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan berikan komentar apapun pertanyaan, saya akan coba jawab ya teman-teman. Dan mudah-mudahan video ini bisa berkesan. Silahkan di-share agar bisa berkembang nantinya. Oke, jangan lupa saksikan di video-video kita berikutnya. Saya akan update terus dan see you on the next video. Bye bye teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.